Oh gitu. Nah, pakai laktose. Pertama ini. Kan langsung ya. Diaduk di residu kan, residu pestisida yang terangkat berbusa. Di luar butuh waktu nak pas panas gini tidak sampai 6 jam dan harus sudah di terus 24 jam sampai 24 jam ini dijemur paling 6 jam sehari lah. Pengennya ini tapi udah cukup. Saya tatkala melihat kopi sekitar sini yang merupakan kopi robusta dengan kualitas yang rendah, itu saya berpikir gimana mengangkat dan meningkatkan nilai tambah dari kopi robusta. Salah satu yang dilakukan itu hanya dengan melalui teknologi kopi luwak. Tapi ini masih menjadi kontroversi antara yang tingkat kehalalannya maupun tidak. Jadi itu masih sering menjadi kontroversi, sehingga saya mencoba apakah tidak mungkin memperbaiki mutu kopi ini dengan rekayasa teknologi. Nah, disitulah kemudian saya menemukan satu strain bakteri yang menurut saya bisa saya pergunakan untuk
memodifikasi produk kopi ini, dimana di sana ada 2 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah kopi ini penuh dengan racun, jadi dia ada racun kafein. Kafein itu sebuah racun. Kemudian juga dia dengan proses teknologi budidayanya itu pasti meninggalkan residu pestisida. Nah, 2 hal itu kemudian saya targetkan dengan menggunakan Microbra Silulumonas SP, karena dia karakternya itu bisa sampai mengikat logam berat. Nah, ini kemudian saya injeksikanlah teknik fermentasi fakultatif. Jadi teknik fermentasi fakultatif ini tidak memerlukan kondisi yang anaerob sebenarnya. Jadi dia bisa berjalan di kondisi aerob karena dia berlaku 2 macam. Yang pertama adalah fermentasi, kemudian dilanjutkan dengan respirasi. Nah, itulah kemudian kita akan mendapatkan nilai energi yang lebih tinggi dengan 2 proses itu. Nah, kemudian agar mempunyai cita rasa yang lebih baik itu kami dampingi dengan teknologi Lactobacillus. Kita tahu bahwa Lactobacillus ini adalah sistem yang bisa membuat sistem kekebalan tubuh secara alami. Nah, secara kebetulan kami temukan strain bakteri yang mempunyai ketahanan terhadap suhu tinggi. Kalau selama ini Lactobacillus sudah mati pada suhu 100 derajat, ini lebih dari 100 derajat, bahkan bisa sampai 380 derajat, dia masih bisa bertahan hidup. Sehingga dengan begitu dimasukkannya Lactobacillus ke dalam kopi ini akan memberikan kontrol terhadap mereka yang mempunyai permasalahan dengan lambung, sehingga kopi ini dia bisa menyeimbangkan asam yang ada di dalam lambung itu sendiri, sehingga dia dengan adanya lakto ini dia mampu mengubah laktose menjadi asam laktat. Nah, tatkala itulah kemudian asamnya menjadi tidak asam jahat. Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Produk kita rendam. Yang pertama tadi dengan menggunakan Silulumonas SP utamanya. Di samping di sana juga ada Bacillus, juga ada Silulotik. Selama 2 kali 24 jam. Sehingga di sana sudah cukup efektif untuk mengangkat sisa-sisa racun dan menurunkan kadar kafein. Kemudian pada hari ketiga kita lakukan pergantian dengan menggunakan Lactobacillus dengan waktu 2 kali 24 jam, hanya 1 kali 24 jam. Itu sudah cukup. Jadi minimal 6 jam sampai 24 jam dia sudah cukup efektif untuk masuk ke dalam produk. Pada saat ini kemudian setelah itu ditiriskan, dia dibersihkan kembali untuk masuk ke dalam proses pemrosesan menjadi kopi, yaitu dengan jalan dijemur kering anginkan dulu dalam minimal 6 jam di sinar matahari, atau kalau di oven tidak lebih dari 3 jam. Nah, proses berikutnya kemudian dia setelah dilakukan itu tentunya menjadi roasting dan siap kita sajikan dalam bentuk kopi. Yo, gimana rasanya kopi fermentasi ini, Mas? Ya berbeda dari yang lain ya. Kalau saya merasakannya itu di tenggorokan itu rasanya sangat melekat sekali. Selain itu ketika kita habis menyeduh kopinya, aromanya itu sangat original kopinya itu sangat kelihatan sekali. Jadi ya sangat enak lah kalau menurut saya. Beda dengan kopi yang lain. Beda dengan kopi yang lain.